Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan belajar metodologi penelitian kuantitatif. Insya Allah kalau tidak ada suatu hal, ini pertemuan terakhir ini sebenarnya, pembahasan terakhir untuk bab 4 gitu ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai nanti. Ini Retno boleh dibuka videonya supaya bisa nanti ada komunikasi interaktif antara di sana saya bertanya gitu ya. Boleh Retno, boleh dibuka videonya. Baik, ini sudah saya rekam, nanti bisa saya share ya. Baik. Pertama saya ingin menyampaikan, ini ada bab 3 ya. Ini mana bab 3 ini? Bab 3. Itu tadi saya sudah share bab 3 belajar itu ya. Nanti kalau sudah seminar proposal gunakan bab 3 ini. Ada sedikit perubahan untuk analisis yang judulnya pengaruh. Gunakanlah analisis uji hipotesisnya menggunakan analisis jalur atau PET analisis ya. Nah, jadi nanti ini tidak usah dirubah, biarkan seperti ini saja. Jadi tinggal hanya kopas saja, tidak masalah, ini kopas saja di proposalnya atau deskripsinya besok, silakan ini. Jadi ini langsung jadi nih, tidak usah dirubah lagi. Jadi kalau ditanya apa analisisnya untuk kuantitatif ini, pertama ada analisis deskriptif, yang kedua analisis inferensial. Nah, analisis inferensial ini menggunakan analisis jalur atau PET analisis. Nah, ini boleh dibaca di bawah. Nah, ini akan kita gunakan dalam rangka pengujian hipotesis ya, hipotesis pada bab 4. Jadi analisisnya adalah analisis jalur begitu. Oke, ini saya tutup kembali. Itu hanya untuk konfirmasi saja. Berikutnya nanti kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah melakukan uji apa namanya kemarin? Uji prasyarat analisis ya, sudah selesai prasyarat analisis. Jadi kemarin ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas regresi ya. Nah, kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan pengujian hipotesis, ini pengujian terakhir. Jadi untuk menjawab tujuan 1, 2, dan 3, ini yang dimaksud untuk menjawab tujuan 1, 2, dan 3 ini, karena pada bab 1, di situ kan pada bab 1 kan ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang pertama, apakah X1 berpengaruh langsung terhadap X2, X3, kemudian yang kedua, apakah X2 berpengaruh langsung terhadap X3? Yang ketiganya, apakah X1 dan X2 berpengaruh secara bersama terhadap X3? Itu kan rumusan masalah yang sudah kita buat pada bab 1. Nah, kemudian dari rumusan masalah itu kita di bawahnya lagi muncul tujuan. Nah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis copy paste rumusan masalah, begitu kan? Nah, tujuan penelitian pada bab 1 itu kita jawab di bab 4 di sini. Nah, maka disebutkan untuk menjawab tujuan 1, 2, dan 3, ini tujuan itu dibunyikan di bab 1, maka dijawab pada bab 4. Ini pembahasan untuk menjawab bab 4. Nah, ini persamaannya X3 sama dengan pi atau rho. Jadi ini bisa dibaca dengan pi atau bisa juga dibaca dengan rho. Pi X3 X1, X1 ditambah Pi X3 X2 X2 ditambah E. E di sini namanya residu. Residu itu sisa ya. Nanti sisa itu mudah. Nah, hitungan maksimalnya adalah 1 dikurang dari jumlah totalnya nanti. Nah, begitu. Kalau hanya dua variabel, karena X dan Y sama dengan PYX tambah E. Gitu ya, jika dua variabel. Kita semua menggunakan 3 variabel, maka gunakan persamaan jalurnya seperti ini. Nah, baik.
Narasinya seperti ini. Untuk menjawab tujuan 1, 2, dan 3, yaitu motivasi berprestasi X1, iklim organisasi X2, secara parsial dan simultan terhadap kepuasan kerja. Ini contoh kita dalam belajar ini. Maka hasil persamaan jalur secara otomatis dengan menggunakan software SPSS 22 atau 20 pun boleh. Nah, dan didapati hasilnya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan tabel seperti ini yang perlu mahasiswa ada tahu itu. Nah, caranya bagaimana? Ini tetap kita menggunakan olahan data dari SPSS yang pada pertemuan sebelumnya. Jadi data itu sampai selesai, yang sebelumnya itu tetap sampai selesai bisa tetap digunakan. Ini saya tutup kembali. Sekarang kita akan bagaimana cara kita untuk mendapatkan tabel ini, sehingga ini nanti akan kita bahas di sini gitu. Baik, ini saya tutup dulu, saya akan buka SPSS-nya. SPSS sudah saya buka, dan hasil data yang minggu ini masih data minggu kemarin ya. Karena kemarin X3-nya tidak normal, maka kita transformasikan. Ini data dari transformasi X3, maka data yang kita gunakan adalah data hasil transformasi X3. Yang ini tidak kita gunakan lagi. Jadi X1, X2, dan X3. Nah, sekarang kita melakukan uji hipotesisnya. Langkah-langkahnya dari data ini, pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, di sini ada dependen dan ada independen, ya. Ada independen dan ada dependen. X3 itu adalah variabel dependen, maka kita pindahkan dia ke dalam kolom. Pertama kita klik hasil transformasi X3, kita klik dia, klik dulu satu kali, kemudian kita pindahkan ke kanan, dependen. Nah, seperti itu. Kemudian ini X1, ini kita pindahkan ke independen, kemudian X2 juga kita pindahkan ke independen. Seperti itu. Statistik tidak perlu sebenarnya, tidak perlu diisi. Kemudian plots ini juga tidak perlu. Kemudian save ini juga, ini boleh kita klik di sini, boleh unstandardized ini boleh kita klik ini. Nah, continue. Kemudian option ini tidak perlu karena sudah 0,05. Kemudian bootstrap ini tidak perlu juga, cukup hanya itu saja. Jadi hanya di save ini saja tadi kita klik. Kemudian oke. Nah, oke. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, ini hasil dari pengujian running SPSS tadi. Ada tiga tabel yang akan kita ambil untuk mengerjakan hasil uji hipotesis yang di bab 4 itu. Pertama model summary-nya, yang kedua ANOVA, yang ketiga koefisien. Nah, ini tadi yang saya maksud dari tiga ini tinggal bisa di-copy semua. Sekarang karena yang kita butuhkan adalah tabel koefisien, maka ini kita klik kanan, ya kita klik kanan, copy. Kemudian kita bawa ke bab 4 tadi. Ini bab 4 ya, bab 4 ini kita taruhkan di bawah di sini. Kita pastekan di sini. Kita paste. Oh, salah paste ya. Ntar kita ulangi, Ctrl Z. Kita pilih yang ini saja. Nah, seperti itu. Ini bisa disetting dengan cara klik sebelah kiri, kemudian klik border di atas, maka all border. Nah, maka hasilnya seperti itu. Nah, ini hasil yang barusan kita uji, kita lakukan analisis. Hasilnya sama dengan yang sudah ada di atas ya. Kita hanya akan mengambil nilai konstan, maaf ini tidak salah klik. Kita hanya akan mengambil nilai konstantanya ini ya. Ini nilai konstantanya. Kemudian ini motivasi, ini iklim. Mana nilai yang akan kita ambil? Ini nilai betanya. Karena dia analisis jalur, maka yang kita ambil adalah nilai betanya. Kalau regresi nanti di B di sini. Kalau analisisnya analisis regresi, maka nilai di B yang kita ambil ini. Nah, maka inilah nilai yang nilai pengaruh
X1 terhadap X3. Ini X3-nya nih. Ini X3. Ya. Ini X3. Nah, ini sudah jelas nampak data hasil ujiannya, hasil ujinya. Ini X1, X1 berpengaruh terhadap X3, nilainya adalah 0,369. Ini kan 0,369. Ini sebenarnya sebelumnya ini ada 0. Nah, seperti itu. Nah, di bawah ini juga 534 sebenarnya ada 0,534. Di SPSS tidak dimunculkan. Sama dengan nilai SIK ini juga ini. Ini SIK ini sebenarnya ada 0 di sini. Sebelumnya ada 0. Nah, seperti itu. Ada 0 nih gitu. Tapi tidak dituliskan. Bagi orang yang sudah paham SPSS itu tidak mesti ditulis, tapi sudah paham. Berarti sebelum koma itu ada 0. Nah, berarti X1 berpengaruh terhadap X3 itu nilainya adalah 0,369. X2 berpengaruh terhadap X3 adalah 0,534. Nah, inilah jawaban dari rumusan masalah. Apakah X1 berpengaruh langsung terhadap X3? Jawabannya ini untuk nilai pengaruhnya, besar pengaruhnya ini. Apakah X2 berpengaruh langsung terhadap X3? Itu pada bab 1 yang kita bahas. Jawabannya berpengaruh. Kenapa? Iklim organisasi X2 berpengaruh terhadap X3, skornya adalah 0,534. Nah, bagaimana kita menguraikan data ini? Ini kita analisis di bawahnya ini. Nah, berdasarkan tabel di atas, tabel yang kita olah ini tadi, hasil koefisien jalur X3 P X3 X1 ditambah P X3 X2 X2 ini 0,369 yang ini ya. Kemudian ditambah 0,34 X2-nya yang ini. Nah, kemudian keterangannya X3 kepuasan, X1 motivasi, X2 iklim. Dari persamaan ini dapat diinterpretasikan. Nah, jadi dapat kita pahami ya. Pertama ini tinggal copy paste saja dalam skripsinya. Narasi ini boleh dikopas saja untuk mempermudah mahasiswa dalam menyusun skripsi. Kemudian nilai konstantanya menunjukkan pengaruh X ya kan, motivasi dan iklim itu naik dia. Nah, dan seterusnya. Ini berapa nilainya ini? Nilai koefisien jalur variabel motivasi berprestasi atau X1 terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,369. Nah, ini tadi yang di atas ini tadi. Nih. Nah, itu urainya di bawah. Artinya jika motivasi berprestasi mengalami kenaikan satu satuan, maka kepuasan kerja akan mengalami peningkatan sebesar konstanta 1,658. Nah, nilai konstanta 1,658 ini tinggal ambil saja dari data tabel di atas ini tadi. Nih yang ini. Nih konstanta nih. Nah, ya kan? Tinggal mindah-mindahkan angka itu saja. Kemudian koefisien jalur bernilai positif, artinya antara motivasi X1 ini, motivasi berprestasi X1 ini dan kepuasan kerja itu berpengaruh positif. Nah, seperti itu. Narasinya seperti itu. Nanti seandainya kalau ada di sini min misalnya, min 0,3639, berarti di sini tidak berpengaruh positif. Ini bisa saja nanti hasilnya berpengaruh negatif gitu ya kan. Nah, tergantung dari hasil pengujian masing-masing. Nah, ini kebetulan hasilnya adalah positif, maka penjelasannya pun juga dikatakan positif ya. Nah, selanjutnya berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pengaruh X1 terhadap kepuasan kerja X3 atau kepuasan kerja ditentukan oleh motivasi berprestasi adalah sebesar 0,369 atau 36,9%. Nah, jadi untuk membuat presentasi itu tinggal buang saja 0 tambah koma di 2 angka setelahnya. Maka jadilah dia persentase. Nah, selesai ini untuk yang X1 terhadap X3. Kemudian pengaruh X2 terhadap X3. Nilai koefisien jalur iklim organisasi terhadap kepuasan kerja sebesar 0,534. Ini tabel, ini nilai dari mana? Nih, tabel dari nilai ini, yang ini. Nah, tinggal menguraikan ini saja, memindahkan nilai ini saja. Nah, ya. Ini kita copy ke bawah, 0,534, ini. Nilai konstantanya sama, karena dia masih dalam satu tabel.
Kemudian koefisien bernilai positif artinya iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dan ini juga bisa berpengaruh negatif jika hasil daripada pengaruh X di sini terhadap, misalnya di sini saya katakan tadi adalah minus, misalnya min 0,534, berarti ini adalah berpengaruh tidak berpengaruh, artinya atau berpengaruh negatif. Tidak berpengaruh kalau negatif maksudnya seperti itu ya kan. Nah, ini kita hapus kembali. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan X3 atau kepuasan ditentukan oleh iklim organisasi adalah sebesar 0,534 atau sebesar 53,4%. Nah, begitu. Nah, selesai tugas kita mengerjakan pengaruh, berapa besaran pengaruh X1, X1 dan X2 terhadap X3 tadi secara parsialnya. X1-nya sebesar 0,369, X2-nya sebesar 0,534. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat pengaruh secara bersama-sama. Karena dalam rumusan masalah dikatakan apakah X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap X3? Maka di sini kita menjawabnya. Untuk melihat pengaruh motivasi, berprestasi, dan iklim organisasi terhadap kepuasan secara bersama-sama dilakukan dengan bantuan software SPSS sebagai berikut. Jadi hasil koefisien korelasi ganda, kita menggunakan korelasi ganda ini sebenarnya, tapi tadi hasilnya sudah langsung jadi. Nah, dari mana kita mendapatkan tabel ini? Tabel ini tadi sebenarnya sudah selesai, sudah dapat gitu. Maka ini saya stop share dulu. Kita ambil dari hasil pengujian SPSS tadi. Nah, yang ini. Ini kita ambil dari hasil pengujian tadi yang model summary-nya. Tulisnya summary ya, summary. Kita klik kanan, copy. Kita pastekan di bab 4. Nah, ini ya, kita pastekan di bab 4. Ini kita pastekan di sini. Nah, jadi ini. Ini kita setting, klik border di atas. Jadi, supaya center, klik lagi, klik center. Nah, jadi ya. Hurufnya mungkin kecil 9, ini bisa kita perbesar, nanti diatur saja. Nah, ini hasilnya sama sebenarnya. Ada R square, ada R, ini nilai determinan, ini pengaruh total, X1, X1 dan X2 terhadap X3. Nih, nilainya sama ya kan? Sama. Nah, dari tabel itu kita analisis di bawahnya. Nilai R ini yang dimaksud adalah nilai R ini adalah 0,877, ini menunjukkan korelasi ganda, sangat berhubungan motivasi dan iklim organisasi dengan kepuasan kerja. Dengan mempertimbangkan variasi nilai R square itu 0,769. Memiliki makna besarnya peran atau kontribusi variabel motivasi dan iklim organisasi mampu menjelaskan variabel kepuasan kerja sebesar 76,9%. Jadi 0,76% ini, 0,769 ini dijadikan persentase 76,9%. Inilah nilai atau skor pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap X3. Nih, X3-nya hasil transformasi data tadi. Nah, begitu. Jadi kalau untuk sudah terjawab ini untuk rumusan masalah apakah X1 dan X2 berpengaruh secara bersama-sama terhadap X3? Jawabannya sekarang berpengaruh. Berapa nilai skor pengaruhnya? 0,769. Jika dipresentasikan menjadi 76,9%. Nah, sedangkan sisanya, tadi kan ada saya sampaikan E tadi ya, E itu adalah residu sisa, itu 0,231 atau 23,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Nah, untuk mencari 0,231 ini caranya seperti apa? Nah, ini cukup dengan cara mengurangi 1 dikurangi 0,769. Nanti coba dihitung pakai kalkulatornya. 1 dikurangi 0,769. Nih, dari nilai ini, jadi di 1 dikurangi 0,769. Jadi pengaruh total ini dikurangi dari 1. 1 dikurangi dari jumlah pengaruh total. Maka hasilnya ini. Nah, nanti silakan dihitung sendiri.
Nah, ini maksudnya apa 0,231 atau 23,1%? Artinya selain daripada variabel motivasi berprestasi dan iklim organisasi, itu masih ada variabel yang lain yang besar kemungkinan akan mempengaruhi variabel kepuasan kerja ini. Tapi skornya sudah sangat kecil, berapa? 0,231% atau 23,1%. Kita belum tahu ini variabel apa, tapi dalam teori barangkali sudah bisa kita lihat-lihat lah apa saja variabel-variabel yang bisa mempengaruhi kepuasan kerja itu. Nah, selesai nih. Kemudian selanjutnya, baik saya ulangi, untuk mendapatkan skor pengaruh X1 secara parsial, X2 terhadap X3 secara parsial, X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan terhadap X3, itu sudah kita dapatkan nilainya, skornya, dan bahkan sudah kita selesaikan pengerjaannya di bab 4 ini. Nah, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Kemarin apa hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, hipotesis ini ada dua, nanti boleh dibuka kembali. Di bab 2 itu namanya hipotesis penelitian. Di bab 3 ada namanya hipotesis statistik ya, yang berbentuk rumus apa simbol-simbol rumus statistik itu. Maka dikatakan, nah ini simbol rumus hipotesis statistik. Nah, ini formatnya boleh Anda buat seperti ini saja besok. Selanjutnya pengujian hipotesisnya dapat dilihat dari hasil perhitungan berikut. Karena rumusan masalah 3, maka hipotesisnya juga 3. Hipotesis ke-1 terdapat pengaruh langsung X1 terhadap X3. Nah, ini kita buat narasinya seperti ini. Hipotesisnya berbunyi HO P31 lebih kecil atau sama dengan 0. Ini artinya tidak terdapat pengaruh X1 terhadap X3. HI atau HA ini boleh saja diganti dengan HA, terdapat pengaruh X1 terhadap X3. Ini kriteria pengujian. Kriteria pengujian ini jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, ya, HO ditolak jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, dan terima HO jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Nah, ini dapat dipahami lah ya. Sekarang dapat dilihat dalam tabel pengolahan SPSS berikut ini. Ini adalah tabel yang tadi yang kita olah di atas. Nah, sekarang nilai yang kita ambil itu adalah bukan nilai ini lagi. Sekarang kita akan mengambil nilai yang ini loh. Nilai yang ini. Ini namanya T hitung ini. Nih, maka ini. Ini T hitung untuk X1. Ini T hitung untuk X1. Dan ini T hitung untuk X2. Yang mana? Yang ini loh. Nih. Nah, itu nampak T-nya saya besarkan ini ya. Ini T hitung X1 4,014, T hitung X2-nya 5,818. Nah, sekarang kita analisis di bawahnya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas yang menggunakan uji parsial, uji T itu uji parsial namanya. Uji parsial itu maksudnya uji sendiri satu persatu maksudnya. X1 terhadap X3, X2 terhadap X3. Maka ini namanya uji parsial. Kalau uji simultan itu secara bersama-sama. Diolah dengan menggunakan program SPSS di atas tadi, di mana untuk melihat pengaruh variabel motivasi X1 terhadap variabel kepuasan kerja X3, dari hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh angka nilai T hitung sebesar X1, variabel X1 sebesar 4,014. Ini nilai ini tadi ya. Dikarenakan nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel 1,657, maka secara parsial motivasi berprestasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana kita mendapatkan nilai 1,657? Nah, ini didapatkan dari namanya nilai T tabel. Nah, nilai T tabel ini saya belum buka ini tadi. Coba saya buka dulu. Dari mana ini? Bentar, saya buka dulu filenya. Nanti juga akan saya share nilai T tabel itu supaya bisa sama-sama dibuka.
nilai T 0,05. Ini T tabelnya, bentar. Kita tunggu, masih sedang proses ya. Nah, ini bisa dilihat, ini dapat jelas ya? Bisa, Pak. Baik, ini adalah titik persentase distribusi T. Nanti akan juga saya share nanti. Derajat frekuensi 1 sampai 200. Karena kita responden kita di dalam contoh ini adalah 126, maka kita ambil di 81 sampai 100, 121 sampai 160. Ingat di sini DF-nya kita adalah 0,05 ya. 0,05 itu ada pada posisi di sini ya. Nah, ini. Ini posisi ini. Nah, ini ya. 126 ini. Nih. Nah, ini berarti adalah 1,6574. Kita cukup mengambil 3 angka di belakang koma saja. Jadi ini 0,05 standar kita pendidikan. Kemudian kita ambil sejajar dari sejumlah responden. Nanti kalau respondennya misalnya ada 20, cukup klik di DF 1 sampai 40. Maka ini kita copy ya, copy teks. Nah, ini PDF, maka selanjutnya kita bawa ke bab 4 tadi. Nah, ini ya, kalau saya copy pastekan di sini, maka ini hasilnya sama ya. Nah, jelas apa ini? Nampak ya? Nah, ini ya, sama kan hasilnya. Nah, ini. Ya, artinya ini tidak perlu kita tuliskan biarkan karena sudah sama nilainya. Nah, begitu untuk mendapatkan nilai T tabel. Jadi ini namanya T hitung dan ini namanya T tabel. Rumusnya apa tadi? Jika ini ya, tolak HO ditolak jika nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel, dan terima HO jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Nah, sekarang hasil perhitungan T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Maka secara parsial motivasi berprestasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Oleh karena itu HO-nya ditolak. Kenapa? T hitung lebih besar daripada T tabel. Oleh karena itu artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara motivasi berprestasi dengan kepuasan kerja. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Nah, ini penting ini. Hipotesis pertama diterima ini maksudnya apa? Karena pernyataan kita pada bab 3 dalam hipotesis penelitian itu menyatakan bahwa X1 berpengaruh secara langsung terhadap X3. Maka pernyataan kita atau dugaan sementara kita pada bab 3 itu ternyata diterima. Maka hipotesis pertama itu diterima. Kenapa? Karena T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk pengerjaan hipotesis yang kedua. Hipotesis kedua menyatakan bahwa iklim organisasi X2 berpengaruh langsung terhadap X3. Tolong kasih Pak Adli. Nah, kemudian ini rumus statistik, hipotesis statistiknya P32. Ini kriterianya sama tadi ya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka terima HA atau HI dan tolak HO jika lebih kecil dari tabel. Nah, ini sama dengan di atas tadi, tinggal memindahkan nilainya saja ya. Nilai T hitungnya adalah 5,818. Ini dapat dilihat ini? Pak, Yang dilihat sekarang apa? apa tentang hipotesis kedua? Oke, baik. Ini hipotesis kedua, T hitungnya adalah 5,81. Ini didapat dari tabel yang sudah kita sebutkan di atasnya tadi, ini nilai ini. Karena nilai T hitung X2 5,818. Nah, ini kemudian dikarenakan nilai T hitung lebih besar, ini simbol lebih besar ya. Lebih besar daripada
T tabel 1,657 sama dengan yang X1 tadi, maka secara parsial X2 memiliki pengaruh langsung terhadap X3. Oleh karena itu maka HO ditolak, artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara X2 dengan X3. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. Nah, begitu ya. Baik, sekarang kita masuki hipotesis ketiga. Ini dikit lagi nih. Suara apa tuh? Oh, udah. Oke, baik. Kita share lagi. Nah, oke. Hipotesis ketiga ini yang dalam hipotesis kita ketiga pada bab 2 itu juga dinyatakan terdapat pengaruh langsung X1 dan X2 terhadap X3, begitu ya kan? Maka ini pernyataan hipotesisnya, ini hipotesis statistiknya P312, tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap X3, tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap X3. Itu makna daripada cara membaca ini. Ini kriteria ujinya, kalau tadi menggunakan T hitung, kalau uji simultan ini menggunakan F hitung. Nah, itu bedanya. Kalau pengujian parsial, satu ke satu, satu-satu maksudnya X1 terhadap X3 menggunakan T hitung, tapi kalau simultan itu menggunakan nilai F hitung namanya. Jadi nilai F hitung itu yang digunakan. Maaf, ini saya ulang. Oke, nih baik. Jelas ini ya? Nampak ya? F hitungnya jelas ya? Retno, jelas Retno? Jelas ya? Baik. Komunikasi. Silakan di mute aja ini. Siapa yang apa ini? Suara berisik. Monica ini. Tolong Monica di mute aja nih apanya. Monica tolong di mute aja. Monica di mute ya apanya. Biar tidak ada berisik. Baik, saya ulangi. Untuk uji simultan, hipotesis secara simultan X1, X2 terhadap X3, kita menggunakan F hitung, kriterianya sama tadi, kalau tadi T sekarang F. Pengujian hipotesis HO ditolak jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Dan sebaliknya, terima HO jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, ini hasil pengujiannya, tabel namanya tabel ANOVA. Ya. Tabel ANOVA, kita hanya akan mengambil nilai F hitungnya ini. F hitungnya ini. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan tabel ANOVA ini? Ini yang tadi sudah kita uji, kita hanya tinggal mengambilnya saja. Ini saya stop share dulu. Kita akan ambil dari hasil pengujian SPSS tadi. Model summary sudah kita ambil, koefisien sudah kita ambil, sekarang yang satu lagi adalah tabel ANOVA. Kita copy, kita bawa ke bab 4 ini tadi. Nah, di sini. Ini kita pastekan di sini. Nah, setting sedikit, klik sudutnya border. Nah, ini sudah jadi kan? Mana yang kita ambil? Ini. F hitung. Ini namanya F hitung karena hasil daripada perhitungan. Selanjutnya kita analisis. Kita analisis tabel di atas. Uji hipotesis ketiga diuji sesuai dengan paradigma yang mencerminkan hipotesis yaitu X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap X3.
Untuk menjawab hipotesis ketiga, maka dilakukan uji secara simultan. Uji simultan itu namanya uji F. Dari uji ANOVA atau F-test, ya. F-test seperti yang tampak pada tabel di atas. Dengan menggunakan SPSS for Windows didapat F hitung sebesar 2,204,224. Nah, ini nilai ini tadi kita kopas ke bawah. Dengan tingkat probabilitas V-value sebesar 0,000. Nilai sig-nya ini. Nilai sig ini boleh diambil. Nah, jadi 0,000 itu menandakan lebih besar daripada 0,05, itu berarti signifikan. Dikarenakan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, 204,224 lebih besar daripada F tabel. Nah, sekarang nilai F tabel 3,07 ini dari mana dapatnya ini? Maka karena dikatakan nilai F tabel, maka berarti itu diambil dari tabel. Maka kita buka lagi namanya F tabel. F tabel. Ini sudah saya buka. Nah, ini F tabel. Nampak apa? Ini, Retno? Jelas ya? Jelas. Jelas, baik. Responden kita 126. Kita klik DF N2 91 sampai 135. Kita ambil karena ada dua variabel yang mempengaruhinya ya. Ini kan satu variabel, dua variabel, tiga variabel. Maka kita ambil di 126 ini. Nih 126 ini. Ini 126. Berarti karena ada dua variabel yang mempengaruhinya ya. Ini kan dua variabel dari 1 2. Dua variabel yang mempengaruhi X3. Maka nilainya adalah 3,07 ya. Maka kita copy teks, kita bawa ke bab 4. Nah, ini hasilnya 3,07 sama tadi ya. Kalau dipastekan di sini, paste juga nilainya adalah 3,07. Nah, begitu. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja supaya karena hasilnya juga sudah ada di situ. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 itu ditolak dan hipotesis alternatif HI itu diterima. Artinya ada pengaruh secara signifikan antara motivasi dan iklim secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Nah, kalau begitu semua hipotesisnya diterima. Karena hasilnya sesuai dengan lebih besar daripada T hitung dan F hitung juga lebih besar daripada F tabel. Nah, nanti besar kemungkinan hipotesisnya ditolak. Bagaimana seandainya Pak kalau ditolak? Misalnya ditolak, apa jadi masalah dengan penelitian? Oh, tidak jadi masalah. Karena memang hasil penelitian menyatakan begitu. Misalnya X1 motivasi tidak berpengaruh terhadap X3. Apa bermasalah? Ya tidak masalah, karena itu merupakan hasil penelitian. Itu menandakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Orang bisa saja puas tanpa motivasi. Mungkin dengan variabel yang lain menjadi puas. Begitu. Nah, itu makna daripada angka tadi. Ini kebetulan semuanya diterima, maka kita tulis di sini adalah diterima. Nah, hasil persamaan yang dilakukan secara otomatis di atas dimasukkan dalam gambar persamaan strukturalnya seperti ini. Ini X1, X2, dan X3. Kemudian ini nilai T hitung lebih besar daripada F tabel. Nilai P itu nilai pengaruhnya tadi 0,36 atau 369, 36,9%. Kemudian untuk pengaruh T hitung X2-nya 5,81, 5818. Pengaruhnya adalah 0,534 atau 53,4%. Kemudian F hitungnya 204,224, tadi lebih besar daripada 3,07. Nilai pengaruh totalnya adalah 0,769 atau 76,9%. Residunya tadi di sini kita letakkan. Nah, lengkap semua terangkum dalam gambar hasil persamaan ini, persamaan struktural ini. Maka di sini sudah dapat dibaca ini semuanya. Dapat terbaca bahwa hasil daripada penelitian yang sekian banyak kita uraikan di atas tadi, itu dapat dirangkum dari gambar ini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah rangkuman. Rangkuman ini
Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dibuat rangkuman. Nanti rangkuman ini dapat ini uji parsialnya, parsial, ini simultan. Ada langsung ya, seperti ini saja boleh dibuat. Ini total ya, total ini karena X1, X2 terhadap X3 itu langsung 76,9%. Nah gitu. Jadi berdasarkan tabel di atas dapat lihat bahwa secara parsial itu 53, oh ini apa nih? Berdasarkan tabel di atas adalah bahwa secara parsial variabel yang sangat berpengaruh adalah variabel iklim organisasi ya terhadap kepuasan kerja yaitu 53,3%. Ini kita menjelaskan di antara dua variabel ini X1 dan X2 ini yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja itu adalah iklim. Nah, ini kalau kita mau jelaskan kenapa begitu? Artinya penting menciptakan sebuah iklim organisasi yang baik. Dengan begitu akan menciptakan kepuasan kerja. Nah, ini nanti kita akan jelaskan itu pada bab pembahasan yang selanjutnya. Jadi sekilas maknanya seperti itu. Kita bukan hanya mendapatkan angka-angka ini saja, tapi dari angka ini, dari skor-skor ini mempunyai makna. Ya, begitu yang dimaksud dari penelitian kuantitatif itu. Nah, kalau begitu, apakah motivasi tidak bermakna? Bermakna. Tapi maknanya tidak banyak, tidak terlalu tinggi, 0,36. Ini separuh daripada 1 ya. 53 itu sudah lumayan tinggi lah, separuh 0,5 ya. Perhitungan kita kan paling tingginya 1 itu. Nah, ini kemudian ini yang F hitung secara parsialnya. Tadi T hitungnya X1 terhadap X3, X2 terhadap X3, T tabel, ini F hitungnya, dan ini F tabelnya. Nilai SIG-nya tinggal kopas saja. SIG ini nilainya di tabel itu tadi juga ya, ada nilai SIG tadi. Terima keputusannya semuanya terima H1 semua atau HI. Ini bukan H1 ya, HI ini. HI ini. Atau juga bisa HA juga boleh. Nah, selesai nih. Kemudian pembahasan hasil penelitian juga dibuat 3 seperti ini. Motivasi berpengaruh terhadap E3. Jadi nanti silakan mahasiswa narasikan seperti ini. Bahwa kita menyatakan bahwa X1 itu berpengaruh terhadap X3. Jadi di sini boleh kita cantumkan indikator daripada variabel X1 yang kita kemukakan. Ini dari mana dapat indikator ini? Indikator ini diambil daripada dalam teori di bab 2. Nah, jadi silakan diambil teori di bab 2-nya atau indikator yang pada kisi-kisi instrumen boleh kita copy paste kembali di sini. Nah, kemudian boleh kita cantumkan nilainya seperti ini, tambahkan ayat ya, tambahkan tafsir ayatnya boleh. Kalau perlu juga ada hadis ya, ada hadis. Kemudian jangan lupa penutupnya yang ini. Penutup ini penting. Jelaslah bahwa X1 dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap X3. Begitu. Kemudian X2-nya juga lagi kita bahas X3, kita cantumkan indikator daripada X2 tadi ya. Ini kan indikator di dalam bab 2 ini atau di kisi-kisi instrumen di bab 3, tinggal kopas saja. Kemudian kita cantumkan juga nilainya di sini. Kemudian kita masukkan ayat atau hadis dan tafsirannya. Yang terakhir jangan lupa jelaskan di sini pernyataannya bahwa X2 berpengaruh signifikan terhadap X3. Kalau tidak signifikan, katakan saja tidak berpengaruh secara signifikan. Begitu. Kemudian yang ketiga, secara bersama-sama X1 dan X2 terhadap X3 ya. Ini juga masih kita cantumkan indikatornya di sini, indikator X1, X2 ya. Kemudian kita kemukakan nilai total semuanya boleh. Nilai tadi masih muncul nilai-nilai yang sudah kita kemukakan tadi. Cari ayat atau hadis yang relevan, kemudian ada tafsirannya. Kemudian terakhir kita buat statement pernyataan bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap X3. Nah, bagian terakhir daripada bab 4 adalah keterbatasan penelitian. Nah, keterbatasan penelitian ini nanti mahasiswa-mahasiswi boleh di copy paste saja, saya rasa ini tidak jadi masalah lah. Silakan di copy paste, saya rasa bahasanya sudah agak baku lah ini. Dan kalau mau
membuat narasi baru, silakanlah supaya tidak nampak sama ya. Silakan boleh nanti dinarasikan. Intinya keterbatasan penelitian itu kita mengemukakan kekurangan-kekurangan kita pada saat kita melakukan penelitian. Ada pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Nah, baik. Ini selesai kita sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini, skripsinya sudah 95% ini selesai di sini. Nah, sekarang kita akan masuk bab 5. Bab terakhir ya. Ini biar kita selesaikan sore ini. Saya tutup. Saya akan buka bab 5 dulu. Mana ini bab 5-nya ini? Nah, oke. Kita selesai nih sore ini. Insya Allah selesai. Ini bab 5. Nah, ini jelas nampak ini? Nampak? Bab 5. Nah, untuk membuat kesimpulannya tidak susah ini. Tinggal dinarasikan saja seperti ini. Kena rumusan masalah 3, tujuan 3, pembahasan 3, maka kesimpulannya juga 3. X1 berpengaruh signifikan terhadap X3. Maknanya apa? Semakin baik motivasi, semakin baik X1, maka akan semakin meningkat X3. Ya kan? Tempatnya di mana? Kemudian pernyataan hipotesisnya disebutkan, diterima. Indikatornya kita sebutkan di sini. Kemudian begitu pun juga dengan X2, begitu pun juga dengan X3. Nah, ini penting. Kalaupun ada novelty atau temuan-temuan baru, boleh kita kemukakan di sini. Silakan nanti diadopsi, dicontoh seperti ini ya. Implikasi juga apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan dari hasil penelitian kita. Kemudian saran rekomendasi kepada siapa ditujukan penelitian kita silakan nanti dibuat ya rekomendasi yang tapi tetap juga sesuai dari hasil penelitian kita itu. Kalau sekolah barangkali kepala sekolah, dinas ya kan. Kalau yang swasta yayasan boleh dimasukkan seperti itu. Nah, ini terakhir kata penutup. Dan ini contohnya saja, namanya super meaning contoh saja saya buat. Dan terakhir adalah jangan lupa harus ada daftar pustaka. Ya, daftar pustaka silakan ngadopsi dari pedoman penulisan skripsi. Saya rasa kalau ada yang judulnya hubungan, nanti insya Allah minggu depan kalau ada waktu nanti saya juga akan bahas bagaimana cara kita mengolah data untuk yang judul penelitiannya hubungan nanti. Insya Allah minggu depan nanti ada waktu nanti kita akan belajar bagaimana cara mengolah data yang judulnya hubungan, yakni analisisnya itu menggunakan analisis korelasi, baik itu sederhana ataupun berganda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Retno, Ine Damayanti, Raudhatul Jannah, Monika, Rika Aulia. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Cukup ini? Cukup, Pak. Retno? Ada yang kurang mengerti tadi. Ya. Kalau nanti boleh kita komunikasi via WA juga boleh ya. Nanti apa yang mau ditanyakan bolehlah. Nah, ini silakan dikerjakan. Jadi tugas kita belajarnya sudah selesai. Dan tugas ini merupakan tugas UAS ya kan. UAS insya Allah tanggal 10 ya, tanggal 8 kita mulai. Januari ya, Pak? Januari. Nanti akan di-share itu. 8 Januari, Pak. Ya, 8 Januari. Maka tugas UAS-nya sudah saya anjurkan sejak awal kuliah ya kan. Nah, ini penutup untuk tatap muka pertemuan kita. Selesai ini ya. Baik, sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik.